Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Dan masih dalam rangkaian persembahan dari kelompok media Bali Pos kepada para pengusaha lokal UMKM yang ada di Bali, yang menginspirasi, kemudian yang sudah cukup lama memberikan atau menggerakkan ekonomi Bali dan juga membangkitkan ekonomi Bali dalam kondisi pandemi COVID ini berupa anugerah Bali Brand. Nah, kali ini salah satu penerimanya adalah dari Ayunadi Group dengan pemiliknya hari ini. Saya mewawancara Bapak An Agung Ngurah Agung Agra Putra. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Agung. Swastiastu. Berarti kata kena ya? Hastum kada kena. Tetap semangat nih. Tetap semangat, itu yang penting sekarang. Ya mungkin di awal pandemi katakanlah begitu, bisnis swalayan atau minimarket seperti ini, apakah sudah mulai pulih atau seperti apa kondisinya? Ya, memang karena kita di retail khususnya, kita kan lakukan penyuplai kebutuhan, dari masyarakat. Jadi memang sampai saat ini bisnis retail ini masih berjalan. Cuman memang kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi pastilah ada penurunan. Karena memang kan kalau Bali kan dia memang bergantung pada sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata yang turun tentu akan berimpact juga kepada sektor-sektor lainnya. Artinya belum pulih seperti sebelum pandemi ya, masih tersosial gitu. Iya. Tapi apakah sudah ada perbaikan lah katakan dibandingkan dengan awal-awal pandemi? Yang ada sekarang stabilitasnya. Artinya saat ini memang cukup stabil, artinya tidak mengalami gejolak yang naik turun yang terlalu signifikan. Oke, kita sedikit tentang Ayunadi ya. Ayunadi Group ya namanya katanya. Mungkin bisa Pak Agung ceritakan dulu Ayunadi ini mulainya kapan, kemudian perkembangannya seperti apa? Yes. Jadi Ayunadi ini adalah perusahaan kalau kita bilang keluarga. Ya, jadi bisnis keluarga yang saat ini mencapai generasi kedua. Jadi saat ini kebetulan saya di generasi kedua, di mana kita pertama kali berdiri itu di tahun 1997 dengan outlet pertama ada di Tuban. Tuban. Itu outlet pertama, dan kemudian di generasi kedua ini kami mengembangkan kami. Tidak hanya di format supermarket, tetapi juga kami memiliki format minimarket. Saat ini kami memiliki total 7 outlet. 7 outlet di Bali ya? Di Bali. Dari tahun 97 ya? 97, jadi sudah 25 tahun. 25 tahun. Ya. Itu apakah tersebar di Denpasar saja atau sampai ada keluar Denpasar? Ya, saat ini kami tersebar di Denpasar Badung. Denpasar Badung seperti itu. Ini generasi kedua berarti? Ya. Pelopornya adalah? Dari orang tua sendiri, Agung Ngurah Putra. Oke. Baik, ke Pak Agung, dari perjalanan mungkin sejak mulai Pak Agung terlibat lah dalam bisnis, atau mungkin juga dari awal juga sempat, artinya apakah perkembangannya seperti napi di Bali ini, atau terutama Denpasar, tingkat persaingannya atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Ayunadi? Jadi seperti istilah yang sering kita dengar ya, bahwa mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan dengan mendirikan seperti itu. Jadi memang itulah menjadi tantangan saya di generasi kedua khususnya seperti itu. Jadi memang industri retail di Bali sebenarnya perkembangannya secara industri itu sangat bagus ya. Jadi memang semakin banyak brand-brand yang bermunculan di Bali, baik itu yang lokal brand maupun yang nasional chain seperti itu. Jadi itu menandakan bahwa memang market di Bali itu sangat bagus. Nah, cuman di sini memang akhirnya kompetisinya juga cukup sengit lah ya, cukup ketat. Jadi memang dibutuhkan suatu kreativitas untuk kita bisa tetap eksis di industri ini seperti itu. Jadi persaingannya cukup ketat ya, karena Bali diserbu juga oleh banyak chain nasional. Ya. Nah, tadi Pak Agung mengatakan harus kreatif, harus inovatif dalam pengelolaan. Ya. Nah, bentuk-bentuk mungkin strategi-strategi yang sudah dilaksanakan oleh Ayunadi untuk bisa bertahan di tengah persaingan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi tentunya. Penggunaan teknologi sehingga kita memiliki big data market kita, sehingga kita tahu apa sih yang dibutuhkan oleh market, apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita, berapa kebutuhannya. Ini yang sebenarnya sangat penting dalam basic, tetapi menjadi sangat penting dalam industri retail. Kita harus tahu berapa kebutuhan
konsumen apa saja sehingga kita bisa memperkirakan berapa stok yang kita butuhkan. Salah kita di sini maka akan berdampak negatif terhadap bisnis itu sendiri. Bisa menjadi mengalami kerugian gitu Ya, ya. seperti itu. Jadi menggunakan big data dengan lebih baik gitu. Ya. Apakah ada sistem kemudian atau aplikasi yang digunakan oleh Ayunadi? Ya, tentunya kita memang juga seperti juga modern retail yang lain, kita juga sedang menggunakan teknologi itu, artinya kita menggunakan sudah computerized, dan kami juga mengikuti juga perkembangan saat ini, di mana kan belanja online menjadi salah satu tren baru ya, terutamanya untuk masyarakat generasi milenial ini, ya kami juga mau nggak mau harus mengikuti itu. Berarti ada juga pemasaran secara online? Ada, kita ada. Yang kita baik itu dengan sistem kita sendiri, ataupun juga kita bekerjasama dengan platform-platform yang sudah ada. Platform yang sudah ada ya? Iya, seperti itu. Tapi punya juga platform sendiri untuk iya, kita sudah ada. dikembangkan. Baik, kalau ada juga ya, kalau retail itu kan kadang-kadang persaingannya ada di harga. Iya. Apakah benar seperti itu? Apakah Ayunadi juga ikut bersaing di sana di sektor harga, atau pada pelayanannya, ketersediaan barangnya, atau seperti apa? Ya. Sebenarnya kembali lagi ke segmen market mana yang kita tuju. Oke. Seperti itu. Jadi kalau kita katakan ada segmen high, middle, dan mohon maaf low ya, seperti itu. Jadi semua strategi itu tergantung dari segmen market mana yang menjadi market kita, begitu. Tapi memang tidak sepenuhnya harus harga ya. Tidak melulu kita bicara harga, tetapi juga kita harus melihat dari bagaimana pelayanan kita, bagaimana fasilitas yang kita miliki, seperti bagaimana terutamanya consumer experience yang bisa didapatkan oleh konsumen kita pada saat datang berbelanja ke tempat kita, seperti itu. Dan yang paling penting adalah tentu bagaimana kita bisa memberikan kepuasan kepada konsumen kita, khususnya yang paling penting adalah ketersediaan barang. Ya, itu menjadi hal basic yang harus bisa kita penuhi, karena tentu konsumen datang ke toko kita, harapannya adalah mereka akan berbelanja, membeli satu barang, harapannya barang yang mereka inginkan ada. Tentu akan menjadi satu kekecewaan yang sangat besar bagi mereka jika mereka sudah datang, tapi barangnya nggak ada, seperti itu. Jadi kelengkapan barang juga mempengaruhi ya? Yang menjadi ini. Kelengkapan barang itu artinya bukan hanya semua barang harus kita sediakan, tidak, tetapi adalah kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Jadi kembali lagi ke sana, kembali lagi ke kebutuhan konsumen itu apa. Kita harus bisa menganalisis itu, seperti itu. Jadi kelengkapan barang, harga itu tidak mutlak menjadi, tapi kenyamanan, experience-nya dari konsumen. Baik, sedikit tadi walaupun saya sudah menyinggung tentang pandemi ya, tapi kan ini mungkin pertanyaan saya adalah di tengah pandemi ini kan tentu seperti Pak Agung katakan tadi, Bali sangat tergantung dari pariwisata. Pertumbuhan ekonominya tergantung dari pariwisata. Nah, sekarang turun semua, daya beli juga turun. Nah, bagaimana cara bertahannya? Nah, itu yang mungkin Ayunadi sendiri dalam masa pandemi ini. Iya, jadi Astumkara sampai saat ini kita Ayunadi masih bisa survive ya, masih bisa survive dengan tentunya dengan beberapa strategi yang kita lakukan di tengah penurunan kondisi ekonomi kita di Bali saat ini ya. Kita ketahui bahwa di tahun kedua pandemi ini di saat daerah lain sudah menunjukkan tren positif, kita masih negatif. Jadi benar-benar kita sangat struggle sekali di tahun 2022 ini khususnya. Jadi memang ada strategi baik itu internal maupun eksternal yang kita lakukan. Salah satunya adalah tentu saja efisiensi itu tidak melulu tentang bagaimana kita mengurangi tenaga kerja atau listrik dan sebagainya, tapi bagaimana kita bisa mengefektifkan produk-produk yang kita adakan. Kembali lagi ke yang tadi bahwa lengkap itu artinya kita menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jadi sana kita mengusahakan benar-benar sangat selektif sekali dalam pengadaan barang yang kita lakukan. Artinya kita hanya menyediakan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, tentu saja bagaimana kita bisa, kembali lagi pandemi ini menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang. Artinya aktivitas mereka datang untuk berbelanja itu juga semakin berkurang. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyentuh mereka yang awalnya tidak
datang belanja, mereka tetap bisa berbelanja hanya dengan online. Jadi seperti itu. Jadi apakah ada pengantaran yang dilakukan oleh Yunadi atau menggunakan? Ya, kita saat ini kita menggunakan sama dengan platform yang sudah ada untuk delivery-nya seperti itu. Tapi di sini siap untuk barang apa yang dipesan ya, sudah bisa. Ya, jadi apapun barang yang diinginkan oleh konsumen tim kami akan dengan senang hati dan dengan teliti untuk menyediakan barang-barang tersebut. Baik. Kalau kita melihat katakanlah future-nya, masa depannya dari bisnis minimarket ini, kalau dalam pandangan Pak Agung seperti Napi ini, dirjen pasar utama, apakah masih tergantung dulu pada kalau pariwisata bangkit, baru kemudian ini bisa survive atau seperti Napi? Ya, sebenarnya bisnis retail ini bisa dikatakan sebagai salah satu bisnis yang bisa kita katakan tidak tahan banting ya. Tahan banting ya, cukup tahan banting. Tapi memang kalau saat ini kondisinya memang benar di luar ekspektasi kita ya, seperti itu. Jadi kedepannya saya katakan bahwa bisnis retail ini masih sangat bagus, tetapi memang kita harus bisa beradaptasi dengan bagaimana perilaku market kita. Nah, contoh seperti sekarang adalah masyarakat kita sekarang lebih condong untuk berbelanja ke yang formatnya lebih kecil. Seperti itu. Makanya kita sendiri juga harus menyesuaikan seperti itu. Format yang lebih kecil itu maksudnya? Ya, seperti minimarket. Minimarket. Nah, gitu. Karena memang dengan semakin padatnya aktivitas masyarakat, mereka juga waktu mereka untuk berbelanja juga sedikit sehingga mereka lebih cenderung untuk datang ke format yang lebih kecil, yang lebih dekat dengan mereka, sehingga waktu mereka bisa lebih efisien seperti itu. Maka ya kami di retail pun harus juga menyesuaikan seperti itu. Seperti itu. Jadi memang ada perubahan pola belanja juga ya. Gitu memang. Tapi kita nggak bisa nunggu pariwisata bangkit dulu ya, Pak Agung ya. Tetap harus jalan gitu ya. Kita tetap harus jalan. Oke, kalau kita bicara tentang perekonomian yang Bali yang belum tumbuh, tapi kita Pak Agung kan salah satu lah putra Bali yang cukup survive lah di bidang sektor ini. Sementara ada chain nasional yang datang yang apakah ini tidak kemudian pelan-pelan menggerogoti juga seperti Ayunadi ini? Iya. Mau tidak mau kompetisi itu hal yang pasti ya. Kompetisi harus dihadapi gitu ya. Harus dihadapi. Jadi mau tidak mau seperti itu. Tapi sebenarnya kita di Bali ini masyarakat kita punya keunikan, yaitu memiliki memiliki rasa ingin memiliki terhadap brand lokal kita. Oh, brand lokal ya. Jadi ada itu ya. Ada itu. Jadi masyarakat kita lebih punya semacam ikatan terhadap brand-brand lokal. Emosional itu ya. Terhadap brand-brand lokal kita. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita bisa manage itu, mengelola itu. Kita sudah punya kelebihan nih dibandingkan dengan national chains seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanage itu, mengelola itu sehingga tidak mengecewakan mereka. Memberikan pelayanan. Iya. Sedikit saya lupa tadi di awal. Ayunadi. Iya. Namanya dari mana ini? Apakah dari orang tua atau sebenarnya, Pak? Iya. Menarik juga nih kalau misalnya kita tahu Ayunadi. Ayunadi itu sebenarnya, Ayunadi kan ini didirikan oleh orang tua saya, yaitu aji saya. Aji ya. Jadi kebetulan pada saat itu juga akhirnya penamaan Ayunadi ini diberikan oleh kakek. Oh iya, yang ada di jadi gitu. Ayu itu artinya cantik ya, manis, suatu hal yang anggun, yang menarik seperti itu. Nadi adalah kehidupan. Jadi kakek saya pada waktu itu mengatakan bahwa Ayunadi adalah tanda-tanda kehidupan yang cantik. Itu. Jadi akhirnya disepakatilah bahwa soalnya ini namanya Ayunadi. Baik, Pak Agung, ini dari kelompok media Bali Pos kan sudah katakanlah menganugerahkan lah untuk Bali Brand. Ya. Mungkin tanggapan Pak Agung terhadap pemberian ini? Ya, jadi untuk penghargaan yang diberikan oleh grup Bali Pos ini tentunya menjadi suatu apresiasi, ya, menjadi suatu apresiasi yang sangat kami syukuri di tengah kondisi kita saat ini ya. Kita ketahui pandemi yang berlangsung saat ini. Nah, tapi di sisi lain penghargaan ini tentu menjadi tanggung jawab moral yang lebih lagi untuk kami, karena kami harus kedepannya harus berusaha agar apa yang telah dilakukan kepada kami itu bisa kami jalankan dan bisa kami pertahankan. Ya, kami sama juga seperti usaha-usaha yang lain bahwa tidak lepas juga dari kesalahan, tapi kami tentu berharap agar semoga kami bisa
menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami. Seperti itu. Ya, membangkitkan ekonomi Bali, mempertahankan ekonomi Ya, Bali salah ya di satunya tengah seperti itu. pandemi ini dan dengan brand lokalnya, Iya. dengan milik orang lokal orang Bali. Iya. Ya, terima kasih Pak Agung atas Iya. waktunya dan tetap semangat gitu ya Pak Agung Iya. ya. Dan demikian tadi pemirsa Bali TV, Bali Post Talk kali ini tentu kita sekali lagi berharap memang pandemi ini segera berakhir gitu ya. Karena pandemi yang cukup lama ini membuat sektor perekonomian sangat terpukul, termasuk juga sektor retail. Dan mudah-mudahan dengan adanya Bali Brand ini bisa memberikan inspirasi untuk memperkuat kembali semangat kita bangkit dan Bali bisa pulih kembali kepada kesejahteraannya seperti sebelum pandemi. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih, sampai jumpa.